Selamat malam Pak Harta di Mintaro. Wah, Malam. luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang sekali ya, sudah lama ya kita tidak pernah berjumpa lagi dengan Bapak. Ini Bapak, seringkali saya tuh ketemu sama teman-teman komunitas yang mana yang sudah pensiun. Dia tuh selalu ingin sekali untuk mendapatkan rezeki yang mumpuni. Apakah mungkin Bapak Hartadi mempunyai pandangan bagaimana sih untuk mendapatkan dengan mudah rezeki yang mumpuni yang diraih di usia yang lansia ini? Bahkan juga ada dari komunitas yang mungkin walaupun masih muda, seringkali dia dengan kehidupan yang kurang sekali. Gitu, gimana Bapak solusinya? Mungkin Bapak punya pandangan. Kita jumpa lagi Ibu di video-video yang sebelumnya pernah kita ngobrol. Nah, adapun yang Ibu tanyakan itu menarik sekali. Ya. Memang Bu, di dunia lansia maupun pensiunan itu seringkali ada pandangan-pandangan yang berbeda. Satu sisi ketika saya bertetangga, kemudian di komunitas-komunitas, teman-teman punya pendapat bahwa ketika seorang itu pensiun, itu kadang-kadang dia berpikir, saya ini kan sudah pensiun, perlu istirahat, saya senang ngomong jujur, toh nanti saya bisa dibantu oleh anak saya di dalam kehidupan keseharian. Kemudian kedua, ngapain saya bisnis? Saya ini bekas karyawan tidak ngerti ilmu bisnis. Ada lagi yang cerita bahwa kita ini mau usaha itu kan perlu kemampuan, perlu ilmu. Nanti kadang-kadang kita ini jadi gagal. Kemudian ada yang ngomong sampun sepuh pasrah kemawon saking ingkang kuwaos. Nah, ini banyak hal dan banyak hal-hal yang disampaikan seperti itu. Nah, tapi sebagian ketika kami bertemu dengan para lansia yang punya usaha, apakah UMKM, apakah dia bisnis di dalam networking, berbeda sekali cara berbicara. Pak, hidup ini perlu berpikir positif. Ada satu pendapat salah satu orang kaya, kalau tidak salah kata beliau Pak Warren Buffett, dia bilang bahwa ketika kita itu tidur tidak dapat penghasilan, maka kita akan bekerja seumur hidup sampai mati. Bahkan juga ada yang cerita, Pak, kita ini kan sudah tua, pengen bahagia, pengen mandiri, dan pengen berwisata dengan keluarga dan teman-teman seusia atau teman-teman lama. Kita mesti perlu mengikuti gaya hidup yang modern, bagaimana kita sehat, dan lansia ini butuh biaya yang lebih banyak dari sebelumnya. Karena apa? Kesehatan ini menjadi masalah ketika lansia itu berproses. Ketika muda dia bekerja sekian tahun, maka ketika tua karena proses usia, maka imunitas tubuh itu menurun, ya. Sehingga butuh biaya-biaya hidup yang tidak cukup dengan gaji pensiun. Nah, ada juga kami mendapatkan inspirasi dari hasil survei lembaga riset LIMRA, ya, bahwa dari hasil riset 100 orang yang 1% itu kaya, 4% itu bisa melakukan kegiatan mandiri, 5% itu tetap bekerja setiap hari, dan 20% bangkrut. Selebihnya 20% itu meninggal, dan 49% kehidupannya tergantung kepada anak. Itulah kondisi-kondisi yang terjadi. Nah, jadi
itu menjadi pertimbangan bahwa lansia itu harus hidup bahagia, harus bisa ngomong pikiran-pikiran positif sehingga dia sendiri nanti bisa menjadi kehidupannya lebih baik. Dan biasanya lansia yang kehidupannya positif dan mempunyai kehidupan yang produktif umumnya usia panjang. Bahkan ada pendapat dari Ustadz Dr. Agus Ali Fauzi dari Rumah Sakit DR Stomo bagian paliatif. Dia menyatakan ketika Anda lansia atau ketika Anda sudah pensiun, banyaklah berbuat sedekah. Karena sedekah itu bisa mencabut segala penyakit. Dan kehidupan bersedekah itu oleh Allah diberikan kemudahan-kemudahan dan keinginan-keinginan untuk sehat. Nah, pendapat-pendapat ini juga didukung dari dari harian, kalau tidak salah, harian suara.com. Ya. Suara.com itu mempunyai pendapat bahwa PT Taspen mendorong pensiunan itu untuk berwirausaha, ya, berwirausaha agar tetap produktif dan tetap bahagia. Dari beberapa pendapat kami dapat simpulkan bagaimana lansia itu bisa lumintu di dalam mencari rezeki. Nah, beberapa hal yang kami pelajari dan kami juga pernah terlibat, ada 3 jenis wirausaha yang bisa lumintu rezekinya. Modalnya kecil 1 kali, tapi ketika dia mengikuti sistem daripada bisnis itu, dia hanya menduplikasi aja secara konsisten dan secara bertanggung jawab, punya komitmen mengikuti, tidak perlu punya ilmu, mengikuti aturan, mengikuti sistem, dia bisa hidup mapan di dalam finansial. Dari sisi modal yang kecil itu ada modal sekitar 3 juta, tapi potensi penghasilannya dalam 1-5 tahun bisa diperoleh sekitar 1,67 miliar dengan modal 3 juta. Tapi ada juga bisnis yang jenis kedua di bidang kesehatan dengan modal kurang lebih 35 juta, potensinya dia bisa dalam 1 tahun itu bisa memperoleh 1,5 miliar. Di sisi lain ada bisnis di bidang teknologi dengan kemajuan internet saat ini, yaitu 6 aplikasi teknologi. Maka Bapak Ibu lansia bisa belajar dengan putranya mengikuti kemajuan teknologi dari 6 aplikasi yang potensi penghasilannya dalam 1-5 tahun bisa $600.000 dengan modal 1 kali sebesar 35 juta. Nah, dari hal-hal ini kalau Bapak Ibu tertarik bisa ngobrol dengan kami. Semoga dari 3 jenis usaha ini bisa mendapatkan manfaat, dan kami sudah pernah terlibat dan kami belajar membuktikan. Semoga penjelasan kami bisa mendapatkan manfaat dari pertanyaan Ibu dan menginspirasi para pengikut yang menikmati video YouTube ini. Salam sukses, sampai ketemu pada video-video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya Bapak Hatta di Bintaro. Luar biasa. Monggo semuanya para lansia, tidak usah khawatir, tidak usah kecil hati. Yang penting pikiran kita adalah pikiran positif. Nantinya kita akan mendapatkan suatu imbalan kalau kita pikiran positif dan lingkungan kita juga positif, sehingga kita akan mendapatkan manfaat. Begitu Bapak, terima kasih sekali. Mungkin salam sukses, sampai ketemu pada video lain waktu saya akan menghubungi Bapak lagi. Terima kasih, saya dengan Ibu Eeng. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.